Dan yang kedua, yang terhormat Saudara juru bicara dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa untuk menyampaikan pandangan umum fraksinya. Disilakan. Pemandangan umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi terhadap nota keuangan rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2025. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Saudara Wakil Bupati Banyuwangi, yang terhormat Saudari Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi beserta anggota, yang saya hormati Pak Sekda, mohon maaf Pak Sekda langsung saya sebut ya, nggak usah PC Pak. Yang saya hormati para pejabat komponen pemerintah daerah, pimpinan instansi vertikal camat, lurah, dan kepala desa, serta para wartawan, media cetak elektronik, serta undangan dan hadirin yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat serta karunia-Nya kita dapat mengikuti rapat paripurna DPRD dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota keuangan rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2025. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyampaikan apresiasi atas kerja keras jajaran eksekutif dalam penyusunan nota keuangan perubahan APBD tahun anggaran 2025 yang dilandasi semangat akuntabilitas fiskal dan respon terhadap dinamika pembangunan daerah. Namun demikian, fraksi PKB juga memiliki beberapa pandangan dan catatan strategis sebagai bentuk tanggung jawab politik terhadap konstituen dan kepentingan rakyat Kabupaten Banyuwangi. 1. Terhadap kondisi makroekonomi dan fiskal daerah, fraksi PKB mencermati bahwa tahun 2025 merupakan tahun transisi penting dalam pelaksanaan RPJMD tahun 2025 sampai 2029. Namun demikian, kondisi ekonomi Banyuwangi masih menghadapi sejumlah tekanan antara lain. 1. Pertumbuhan ekonomi daerah yang melambat pada kisaran 4,02%. 2. Laju inflasi yang meningkat hingga 3,48% berdampak pada daya beli masyarakat kecil. 3. Tingkat kemiskinan stagnan di angka 7,91%. 4. Ketimpangan wilayah dan pengangguran struktural belum tertangani secara optimal. Dalam konteks ini, fraksi PKB bertanyakan sejauh mana kebijakan fiskal dalam PAPBD 2025 diarahkan untuk menjawab tantangan real. Kenaikan belanja daerah hingga 14,47% tidak akan berdampak signifikan apabila tidak difokuskan pada sektor produktif dan penyerapan tenaga kerja. Yang kedua, penilaian terhadap kebijakan pendapatan daerah. Fraksi PKB mencatat adanya penurunan pendapatan daerah sebesar 32,74 miliar rupiah atau 0,94% dalam perubahan APBD tahun 2025, dengan dominasi penurunan dari pendapatan transfer pusat dan provinsi. Sementara PAD meningkat di kisaran 38 miliar rupiah atau 5,41%, namun kontribusinya masih di bawah 25% dari total pendapatan. Oleh karena itu, fraksi PKB mendorong agar 1. Pemerintah daerah meningkatkan
intensifikasi dan ekstensifikasi PAD secara berkelanjutan. Yang kedua, digitalisasi layanan perpajakan dan restitusi diperkuat. Yang ketiga, potensi sektor pariwisata, pertanian, dan ekonomi kreatif digarap lebih serius sebagai sumber PAD yang baru. Hadirin sidang paripurna yang berbahagia. Yang ketiga, evaluasi terhadap kebijakan belanja daerah. Kenaikan belanja daerah sebesar hampir setengah triliun rupiah tentu menjadi perhatian serius. Fraksi PKB menggarisbawahi pentingnya: 1. Refocusing anggaran yang benar-benar menyasar program prioritas dan berbasis hasil. Yang kedua, evaluasi mendalam terhadap belanja wajib dan mandatory grant agar tidak membebani program strategis daerah. Yang ketiga, transparansi dalam penentuan prioritas kegiatan SKPD dan pelibatan DPRD sejak awal perencanaan. Kami mencermati bahwa banyak program pemberdayaan masyarakat, penguatan UMKM, serta infrastruktur skala kecil belum mendapatkan alokasi anggaran yang proporsional dalam dokumen perubahan ini. 4. Catatan terhadap kebijakan pembiayaan daerah. Fraksi PKB mengkritisi penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran Silpa yang melonjak tajam hingga 585,54 miliar rupiah. Ini menunjukkan rendahnya serapan anggaran pada tahun sebelumnya dan lemahnya pelaksanaan program. Oleh karena itu, fraksi PKB mendorong: 1. Perbaikan sistem pelaksanaan kegiatan agar lebih responsif dan efisien. Yang kedua, percepatan pelaksanaan program tahun berjalan tanpa menurunkan kualitas belanja. Yang ketiga, penerapan mekanisme evaluasi triwulan secara terbuka terhadap realisasi di pembiayaan. Fraksi PKB menegaskan bahwa perubahan APBD harus menjadi momentum untuk memperkuat daya tahan ekonomi lokal, memperluas kesempatan kerja, dan menurunkan angka kemiskinan serta ketimpangan sosial. Kami menyampaikan beberapa permintaan. 1. Penjelasan teknis terhadap program prioritas pengungkit yang mengalami perubahan signifikan guna mencapai ketahanan pangan. 2. Paparan secara rinci terkait dengan strategi peningkatan PAD dalam jangka menengah. Yang ketiga, komitmen penguatan belanja langsung ke desa, kecamatan, serta kelompok antar masyarakat. Akhirnya, fraksi PKB siap memberikan dukungan terhadap pembahasan lebih lanjut rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2025 sepanjang tetap berpijak kepada prinsip keadilan anggaran, akuntabilitas publik, dan keberpihakan kepada rakyat kecil. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi segala upaya kita dalam membangun Banyuwangi yang lebih adil dan sejahtera dan bermartabat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila dalam menyampaikan ini ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyuwangi, 19 Juni tahun 2025, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi, Ketua Arfi Risaldi, Sarjana Ekonomi, Juru Beda Susianto, Sarjana Pertanian.